Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para asatiz yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan rutin, meskipun kita tidak begitu banyak dibanding anggota, tetapi sebenarnya di belakang kita ini banyak yang diwakili oleh Ustadz Izal Rumadai. Itu banyak yang diwakili oleh Ustadz Agus Wahid, itu banyak. Begitu seterusnya. Di belakang kita ini banyak orang yang kita dakwahkan sehingga ilmu yang kita dapat akan sampai kepada mereka. Salah satu buku yang saya tulis adalah Hati Sang Penentu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, sepotong daging. Bila dia baik, baik orang itu, dan bila buruk, buruk orang itu. Sepotong daging itu adalah hati. Di dalam Al-Quran, hati itu ada beberapa istilahnya. Ada al-qalb, yang artinya mengubah sesuatu dan memalingkannya dari satu sisi ke sisi yang lain. Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan hati manusia disebut qalb karena ia sering berubah-ubah, tidak stabil. Pagi begini, sore begitu, hari ini begitu, besok begini, dan seterusnya. Kata al-qalb diungkapkan untuk makna khusus yang mencakup jiwa atau ruh yang bersih, pengetahuan, keberanian, dan lainnya. Dalam buku Al-Alfaz, ini buku yang memberikan definisi-definisi dari suatu kata yang ada di dalam Al-Quran. Itu dijelaskan pada halaman 617, 618, al-qulub biasa diartikan dengan hati. Namun di sini artinya akal. Ungkapan semacam ini sudah lazim dalam kalam Arab. Jadi seakan-akan mereka telah menyadari bahwa akal manusia itu bisa dipengaruhi oleh perasaannya. Sebab perasaan itulah yang mampu mendorong sesuatu. Dari hati itu ke akal.
lalu diputuskan sesuatu itu. Bisa juga bolak-balik dari akal ke hati. Tapi umumnya dari hati ke akal diputuskanlah sesuatu. Manusia mau melakukan sesuatu itu berangkat dari hatinya. Itulah al-qalb. Ada lagi istilah fuad. Menurut Pak Quraisy Shihab dalam tafsirnya, kata ini dipahami oleh banyak ulama dalam arti akal. Makna ini dapat diterima jika yang dimaksud dengannya adalah gabungan daya pikir dan daya kalbu yang menjadikan seseorang terikat sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan dan kedurhakaan. Dengan demikian tercakup dalam pengertiannya potensi meraih ilham dan percikan cahaya ilahi. Nah, selain itu Mas Duha menjelaskan fuad adalah bentuk mufrad dari afidah, yakni hati yang disediakan Allah untuk pemahaman dan perbaikan badan. Dalam Al-Quran penyebutan fuad atau afidah kerap berdampingan dengan absar, penglihatan, dan as-sam, pendengaran. Inna sam'a wal basara wal fuada. Nah, ketiganya difungsikan sebagai panggilan terhadap ayat-ayatnya dan ketiganya juga sebagai pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada al-qalb, ada al-fuad. Di dalam Al-Quran disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Setiap bayi yang dilahirkan itu tidak tahu apa-apa dan tidak tahu siapa-siapa. Makanya dalam perkembangannya si bayi ini diperkenalkan. Ini ayah, ini ibu, ini kakek, ini nenek, dan seterusnya. Dalam perkembangannya baru dia tahu kalau ini ayah, kalau ini ibu, dan seterusnya. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Allah berikan kepada kita pendengaran sehingga kita bisa membedakan suara. Ini suara ayam, ini suara bebek, ini suara anjing, dan seterusnya. Lalu ini suara kakek, ini suara nenek, ini suara ayah, ini suara ibu, dan seterusnya. Itu dengan pendengaran. Penglihatan, kita bisa melihat sesuatu. Semua agar kita bersyukur. Karenanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban.
Nah, oleh karenanya hati harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah sadr. Menurut Mas Duha adalah yang terdepan dari segala sesuatu. Ketika disebut sadrul Islam, sadrul insan, itu berarti bagian yang terpampang dari bawah tengkuk hingga perut yang disebut dengan al-qalb, dada. Sadr dimaksud dengan arti qalb itu hati, karena darinya segala sesuatu kembali. Ketika menafsirkan surat An-Nas yang menyebutkan bahwa syaitan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, dalam ayat tersebut disebutkan kata as-sudur, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, adalah tempat hati. Pikiran-pikiran itu tempatnya di hati, sebagaimana dikenal dalam dialek orang-orang Arab. Jadi diistilahkan dengan sadr, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu syaitan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Digunakan kata sadr di situ. Nah, sekarang bagaimana kita memperlakukan hati? Yang pertama, hati itu dibuka, jangan ditutup. Yang menutup hati itu biasanya orang-orang kafir. Karenanya karakter orang kafir ini jangan sampai ada pada kita. Menutup hati. Tanpa kita sadari, kadang-kadang orang begitu, menutup hatinya. Hanya karena dia senior, hanya karena dia bergelar yang lebih tinggi. Dia ngomong sih, ngomongnya benar, cuma kan dia anak baru kemarin. Nah, gitu. Kenapa pakai cuma anak kemarin? Kalau emang ngomongnya benar, terima aja. Tapi karena dia ada senioritas, dia menutup hatinya. Ngomongnya sih benar, cuma kan dia tidak sarjana. Atau dia kan cuma S1. Jadi jangan menutup hati. Yang menutup hati itu orang kafir. Kafir itu kan dari kata kafaro, yang artinya menutup. Saya tidak tahu kalau kita punya buku, itu ada cover. Buku itu ada covernya. Cover itu menutupi isi. Apa Pak Agus kata cover itu dari bahasa Arab kali? Iya kan? Inggris Arab sama ya? Arab. Ini Arab duluan apa Inggris duluan? Iya. Inggris cover, kalau Arabnya kafaro. Iya. Apakah kafaro dari cover? Apakah cover dari kata kafaro? Ya begitulah bahasa. Jadi yang menutup hati itu orang kafir sehingga hidayah tidak masuk. Bukan dia nggak dikasih hidayah, semua juga dikasih hidayah, cuma ada yang masuk ke dalam hati, ada yang tidak. Kenapa tidak masuk? Dia tutup hatinya. Di luar ini ada angin berseliweran, angin itu. Tapi karena kita tutup jendela, kita tutup pintu, angin tidak masuk. Bukannya nggak ada angin. Umar bin Khattab kafir,
Bahkan dia bukan sekedar kafir biasa. Dia malah ingin membunuh Nabi Muhammad. Mau membunuh itu bukan cuma ngomong, tapi dia sudah keluar dari rumah. Wajahnya wajah garang. Pedang ada di tangan. Jalan begitu cepat. Cuma di tengah jalan ketemu kawannya. Kawannya nanya, Umar, lu mau kemana? Kayak ada yang dicari. Gua mau cari Muhammad. Lah kalau udah ketemu, mau gua bunuh dia. Itu terjemahan Betawi ya. Terjemahan bebas. Lah emang kenapa mau membunuh Muhammad? Aku tidak suka dia terus menyebarkan Islam. Umar, kalau enggak suka dengan sebab itu, yang harus kamu bunuh duluan itu adikmu. Hah? Adikku? Iya, adikmu yang namanya Fatimah. Emang kenapa? Dia sudah jadi pengikut Muhammad. Yang benar, ya kalau nggak percaya datang aja ke rumahnya. Cek sendiri. Akhirnya Umar ke rumah adiknya. Nah, ternyata adiknya sedang membaca Al-Quran. Marah Umar. Dia pukul adiknya sampai berdarah. Justru dengan sebab itulah dia jadi mulai timbul pertanyaan. Apa yang kamu baca? Al-Quran. Bolehkah aku mendengarnya sekali lagi? Atau ikut membacanya? Ya boleh aja. Tapi kamu harus mandi dulu. Mandi dulu bang. Kenapa adiknya menganjurkan mandi dulu? Karena kalau orang lagi panas, lagi marah, itu dengan mandi setidaknya tensi kemarahan, badan yang panas itu mulai turun, berkurang. Mandi, adem, duduk sama-sama. Dibacakan itu ayat Al-Quran. Itu namanya Umar sudah membuka hati. Karena sudah membuka hati, meskipun belum begitu lebar, itu sudah bisa ayat ini masuk ke dalam hatinya. Apalagi sampai pada surat Toha ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu yang membuat Umar heran. Baru sekali ini ada Tuhan, ngaku sendiri siapa namanya. Sebab selama ini Tuhan-Tuhan itu dinamai oleh orang yang menuhankannya. Orang Arab jahiliyah punya banyak berhala. 360 berhala digantung di sekeliling Ka'bah. Masing-masing ada namanya. Siapa yang namain? Orang yang menuhankannya. Di Jakarta banyak patung. Ada namanya. Yang menamakan adalah yang bikin patung itu. Ada patung pemuda, ada patung pancoran. Patung pancoran ya? Gitu. Ada patung Sudirman dan seterusnya. Itu yang membuat Umar menjadi heran. Baru sekali ini ada Tuhan ngaku sendiri siapa namanya. Dan ini membuat Umar menjadi yakin. Sekarang di mana itu Muhammad?
Oh, dia lagi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Sehingga Umar datang ke sana, lalu menyatakan diri masuk Islam. Itu namanya Umar membuka hati. Kalau Umar tidak membuka hati, tetap menutup hati, mau dibacain ayat kayak apa juga, itu tidak akan terpengaruh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja, dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan dia tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati. Itu. Hatinya dikunci. Pendengaran juga dikunci. Penglihatan juga ditutup. Bukan nggak bisa ngelihat, tapi melihat tanpa makna. Melihat tanpa efek positif. Maka bagi mereka siksa yang amat berat. Jadi satu, hati itu dibuka. Yang kedua, hati itu dibersihkan. Hati dibersihkan. Jangan sampai hati itu kotor. Memang kotornya dengan apa? Kotornya dengan dosa. Hati itu kan digambarkan seperti kertas putih. Dosa dilakukan itu ada titik hitam. Dosa lagi, tambah lagi titik hitam. Dosa lagi, tambah lagi titik hitam. Terus begitu, hati menjadi kotor dengan dosa. Maka hati itu harus dibersihkan. Dibersihkannya bagaimana? Taubat. Bersihnya dengan taubat. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak punya dosa. At-taubah ar-ruju' ilallah. Taubat itu rujuk kepada Allah. Nah, biasanya rujuk itu urusan apa? Ya, perceraian. Suami istri bercerai. Sesudah istri dicerai, maka istri itu memasuki masa iddah. Masa iddahnya 3 bulan 10 hari. Masa iddahnya 3 kali suci, 3 kali haid. Kalau ternyata dia hamil, positif hamil sesudah melewati masa itu, maka dia masa iddahnya sampai melahirkan. Kenapa 3 bulan? Ternyata ada penelitian. Ada penelitian dilakukan oleh orang Amerika apa ya? Penelitiannya itu tentang kenapa masa iddah itu 3 bulan. Karena pada rahim wanita itu ada jejak suami yang menempel di dinding rahim. Jadi ketika dia melakukan hubungan suami istri, itu jejak yang ditanamkan oleh si suami kepada si istri itu bisa dihilangkan dengan haid. Haid pertama itu sekitar 30-an%. Haid kedua 60-an%. Baru haid ketiga
itu 100% hilang itu jejak suami. Loh, kenapa kalau suaminya mati masa iddahnya 4 bulan? Karena dalam penelitian itu disebutkan kesedihan seorang istri itu memperlambat proses pembersihan pada dinding rahimnya. Dia baru bersih pada haid yang keempat. Nah, ini membuat si peneliti itu menjadi yakin. Lalu dia masuk Islam. Dan dia meneliti istrinya. Istrinya ini berselingkuh apa enggak? Maka dia meneliti istrinya. Ternyata ada jejak laki-laki lain yang berhasil dideteksi. Dan istrinya nggak bisa mengelak bahwa dia telah berzina dengan laki-laki lain. Jadi begitu. Tapi ini kan bukan bahasan kita soal itu ya. Nah, ini lagi ngomongin hati itu dibersihkan ya. Jadi orang kalau sudah bercerai itu ada kesempatan untuk rujuk di masa iddah, itu maksudnya. Nah, hati yang sudah kotor dengan dosa itu dibersihkan lagi dengan taubat. Makanya Allah mencintai siapa saja yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Semua orang taubat itu dicintai. Tapi kalau yang taubat itu anak muda, itu lebih dicintai lagi. Disebutkan dalam hadis, ma min syai'in ahabbu ilallah minas syababit taib. Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah selain dari pemuda yang taubat. Semua dicintai kalau taubat. Tapi kalau yang taubat itu anak muda, itu istimewa. Lebih dicintai oleh Allah. Itu istimewa. Kalau yang tua taubat itu tidak istimewa. Iya, emang udah kudunya begitu. Iya, emang udah kudunya begitu. Iya. Orang Ambon tahu nggak kudunya itu? Emang udah seharusnya begitu. Banyak orang muda mau taubat nanti aja kalau udah tua. Nah, pas udah tua masih dipuji orang. Dipuji apa? Bapak kayaknya awet muda. Dari dulu segini-gini aja gitu. Hati-hati tuh dengan omongan kayak begitu. Nah, akhirnya dia merasa masih muda, kagak jadi taubat. Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87-89. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi bersihkan hati. Jangan hati dikotori atau kotor tapi dibiarkan saja. Kalau orang senang dengan kebersihan,
Misalnya ada gedung itu manajemennya sangat memperhatikan kebersihan. Itu tidak dibersihkan lantai gedung itu, kaca gedung itu kalau sudah kotor, tidak. Belum kelihatan kotornya udah dibersihkan. Karena dia memperhatikan kebersihan. Tapi orang yang tidak peduli dengan kebersihan, dia merasa masih bersih. Padahal sebenarnya udah kotor, cuma nggak begitu terlihat oleh mata. Mungkin masih ingat kalau kita sekolah dulu di hari Senin, itu pakai baju putih, pakai celana putih. Lalu kita mau duduk di bangku, itu sebelum duduk di bangku, kita colek dulu tuh bangku. Kita colek dulu, wah ada debunya gitu. Itu karena sangat memperhatikan kebersihan. Kenapa? Karena ini celana putih. Kalau celana putih, gampang, debu sedikit aja, udah kelihatan kotornya. Tapi kalau celananya coklat, pramuka, nggak peduli, dia duduk di tanah juga nggak masalah. Begitu kali kenapa pramuka celananya coklat. Iya, saru sama tanah. Jadi kalau orang sangat memperhatikan kebersihan hati, dosa-dosa kecil aja itu rasanya besar. Tapi orang yang tidak memperhatikan kebersihan hati, dosa besar juga dia tidak menganggapnya besar. Dia anggap kecil itu dosa, bahkan bisa jadi dia tidak merasa berdosa. Makanya ketika disuruh minta maaf, lah emang gue salah apa disuruh minta maaf? Dia merasa tidak bersalah. Hati dibersihkan. Yang ketiga, hati itu dilembutkan. Jangan hati menjadi kasar. Kalau hati kasar, itu segala sesuatu dipandang dengan sudut kebencian, dipandang dengan sudut ketidaksukaan. Makanya Nabi pun diingatkan, jangan berhati kasar. Kan dulu Nabi perang Uhud. Perang Uhud itu kan awalnya menang tapi berakhir dengan kekalahan. 70 sahabat meninggal. Satu di antaranya pamannya beliau, yaitu Hamzah. Nabi kecewa berat atas kekalahan ini. Pada dasarnya bukan kalahnya yang membuat Nabi kecewa. Kata orang, kalah menang itu biasa. Yang tidak biasa kan kalah melulu. Ya. Kalah menang itu biasa. Tapi ini yang menyebabkan kalah bukan karena kehebatan musuh. Kalau musuh itu hebat kita kalah masih bisa diakui. Ini bukan karena kehebatan musuh, tapi karena kelalaian. Kalau soal musuh udah dikalahkan waktu perang Badar. Bahkan perang Badar jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit dibanding pasukan kafir. Ini kelalaian. Sahabat-sahabat yang mestinya menjaga pos di atas bukit, ngambil kesimpulan sendiri. Ketika sahabat yang di kaki bukit sudah mengalahkan lawan, musuh kocar-kacir, mereka meninggalkan harta pampasan perang, lalu harta itu dikumpulkan. Ketika mereka mengumpulkan harta, yang di atas bukit ambil kesimpulan, udah selesai kali perang, udah pada ngumpulin ghanimah sih, turun gitu, satu demi satu turun. Padahal perang belum dinyatakan selesai.
Musuh yang tadi kocar-kacir melihat mereka turun. Mereka konsolidasi, naik ke atas bukit dari arah lain, lalu menyerang kaum muslimin yang dalam keadaan tidak begitu siap untuk berperang. Rasulullah terperosok ke dalam lubang. Giginya patah, mengalami luka-luka. Orang-orang kafir mengarahkan panah-panah mereka ke lubang ini. Seorang sahabat melihatnya. Maka sahabat itu menutup lubang itu dengan tubuhnya. Sehingga panah-panah itu menancap ke tubuhnya. Rasulullah selamat, sahabat ini meninggal. Ketika diurus jenazahnya, dicabut panah-panahnya, dikumpulkan, ternyata ada 70 panah yang menancap ke tubuh itu. Yang seandainya dia tidak tutup dengan tubuhnya, bisa jadi 70 panah itu mengenai Rasul. Sesudah berakhir perang, Rasul kecewa berat. Maka Rasul diarahkan dengan turunnya ayat 159 surat Ali Imran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hauli. Dengan sebab rahmat Allah kamu lemah lembut. Andai kamu berhati kasar, orang akan menjauh dari sekelilingmu. Jangan berhati kasar. Nabi jangan berhati kasar. Karena itu membuat orang akan menjauh. Padahal perjuangan masih panjang. Lalu ini harus ada konsolidasi. Maka diarahkan oleh Allah dengan 3 arahan. Apa 3 arahan itu? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Mereka sih belum minta maaf, tapi namanya orang takwa itu harus memaafkan. Memaafkan yang orang salah tidak minta maaf dulu. Maafin aja. Disuruh memaafkan. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Tapi memaafkan itu juga jangan basa-basi. Lanjutkan. Apa? Wastaghfir lahum. Doakan supaya mereka dimaafkan. Nah, doa itu biasanya dari hati yang paling dalam. Jangan sampai kemudian mendoakan tapi basa-basi. Ada nggak orang mendoakan basa-basi? Emang dia tukang baca doa? Memaafkan jangan basa-basi. Mendoakan supaya dimaafkan itu juga jangan basa-basi. Kan ada juga orang memaafkan juga basa-basi. Bapak gimana sih kok kesel lagi sama dia? Kemarin bukannya Bapak udah maafin dia? Belum, saya belum maafin. Lah kemarin waktu lebaran kan selaman. Itu kan lebaran lain. Emang lebaran musimnya selaman. Maafin mah belum. Nah itu namanya memaafkan tapi basa-basi. Mendoakan juga jangan basa-basi. Buktikan bahwa sudah dimaafkan, sudah didoakan supaya dimaafkan. Bagaimana pembuktiannya? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka. Wah, itu luar biasa. Orang salah itu yang enak dipecat. Tapi ini perjuangan, bukan soal pecat memecat. Maka Nabi disuruh musyawarah dengan mereka. Musyawarah itu kan proses pengambilan keputusan. Libatkan mereka dalam musyawarah.
Nah itu. Maka dulu ada sahabat datang menemui Nabi. Dia mengeluhkan tentang hatinya yang dia rasa keras. Bagaimana ini ya Rasul? Hati saya kok rasanya keras. Bagaimana mengatasinya? Nah, Nabi kasih 2. Imsah ra'sal yatim. Usap kepala anak yatim. Kalau mengusap kepala itu kan ekspresi dari kasih sayang. Kasih sayang itu ekspresi dari kelembutan hati. Makanya yang diusap-usap kepalanya itu senang. Kucing diusap-usap kepalanya senang nggak? Meremelek tuh kucing. Nah, burung diusap-usap kepalanya senang. Ini kucing diusap, burung diusap, istrinya nggak diusap. Nah. Istrinya diare, bukannya diusap-usap, dikasih obat, dimarah-marahin. Nggak ngerti sih, makan bakso melulu, sambal banyak. Lu udah nggak muda lagi, lu jangan makan sambal banyak-banyak. Jadi imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Yatim itu dari kata yutmun. Yutmun itu kesendirian. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, yang selama ini bertanggung jawab terhadap persoalan ekonomi, pendidikan. Sekarang bapaknya udah mati, sehingga tuh anak seperti sendirian. Gitu. Maka orang harus peduli pada anak yatim. Kalau peduli, itu anak seneng jadi yatim. Temennya aja iri. Setelah bapaknya mati, ada undangan santunan. Ada undangan buka puasa bersama. Ada diajak jalan-jalan. Dulu waktu bapaknya masih ada, nggak pernah begitu. Dia cerita sama kawannya, gua kemarin jalan-jalan, ada perusahaan apa tuh ngajak jalan-jalan anak yatim. Dia cerita begini, enak. Kawannya iri, coba bapak gua mati juga ya. Imsah ra'sal yatim, kasih sayang. Tentu kalau sudah diusap menunjukkan kasih sayang, itu bukan cuma kasih sayang dalam bentuk mengusap. Tanya udah makan apa belum? Begitu. Belum, ayo makan. Dikasih makan. Dikasih pakaian dan seterusnya. Wa'at imil miskin. Kasih makan orang miskin. Itu nanti hati jadi lembut. Jadi hati dilembutkan. Orang yang hatinya lembut nanti dapat nasihat, itu gampang nerimanya. Tapi orang yang hatinya keras, itu ibarat sesuatu itu mental lagi, balik lagi, nggak masuk. Maka apalagi hati itu kerasnya seperti batu. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah
dari apa yang kamu kerjakan. Sekeras-kerasnya batu, tetap saja air masih bisa mengalir di sela-selanya. Ini orang hatinya lebih keras lagi dari batu, sehingga sama sekali tidak masuk, tidak mengalir ke dalam hatinya pesan-pesan kebaikan, nasihat-nasihat. Bisa jadi ini ada pada jamaah kita. Dulu orang munafik, dia nggak mau banget mendengarkan khutbah. Kalau boleh nggak Jumatan. Cuma karena dia udah terlanjur ngaku beriman, akhirnya dia datang juga Jumatan. Cuma nggak mau dia dengerin khutbah. Sehingga Nabi lagi berkhutbah, dia menggeser pantatnya di sela-sela belakang orang. Ini kan orang baris gitu kan. Nah dia di sini nih di belakang orang, geser dikit, geser dikit, geser dikit. Gitu. Namanya Nabi lagi khutbah kan pandangan matanya enggak kesini aja nih. Mungkin lagi ke sana dia bergeser. Nabi ke sana bergeser gitu. Sampai ke dekat pintu keluar. Ada yang model begitu orang munafik. Lagi Jumatan keluar. Nah, kalau sekarang khutbah udah berlangsung, dia belum juga masuk. Sekarang tuh modelnya. Ya, dia belum masuk ke masjid. Sehingga ketika khutbah dimulai, itu jamaahnya paling banyak baru 50%. Bahkan ada khotib yang bertanya, Pak Ustadz, saya kan khutbah. Itu ketika saya naik mimbar, ini di masjid kantor gak begitu besar. Ketika saya naik mimbar, jamaahnya baru 4 orang. Assalamualaikum, duduk, azan, lagi azan, mulai masuk, terus begitu. Tidak ada hentinya orang masuk itu. Sampai khutbah selesai, masih ada orang masuk baru datang. Ada lagi bentuk tidak mau mendengarkan khutbah, itu tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Atau ada kesibukan lain. HP. Ada lagi gangguan, kotak infak. Ya, kotak infak beredar ketika khutbah sedang berlangsung. Mestinya udah selesai itu kotak sebelum khotib naik mimbar. Lah ini khutbah mulai, kotak mulai juga. Pernah tuh dulu waktu zaman Covid, saya khutbah di daerah Geraha itu, di daerah Geraha Bintaro sana itu. Karena Covid, itu karpet digulung, nggak pakai karpet. Kemudian kotak diedarkan saat khutbah sedang berlangsung. Karena nggak pakai karpet, jadi bunyi. Jadi bunyi. Satu sub, satu kotak pindah, tak. Lah tak ini kan setiap sub. Iya. Saya yang hafal itu ayat sampai ngeblank itu ayat. Ya. Selesai sholat Jumat mau pulang, saya ngomong sama pengurus, Bapak tadi merasa nggak kalau saya itu lupa ayat? Iya Pak Ustadz. Itu gara-gara kotak tuh saya bilang. Saya terganggu oleh kotak itu. Suaranya.
Jadi jangan sampai hati itu keras seperti batu, apalagi lebih keras lagi. Nah yang keempat, hati itu disehatkan. Jangan sampai hati sakit. Yang hatinya sakit siapa? Itu orang munafik. Sehingga disebutkan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakitnya. Bagaimana orang kalau hatinya sakit? Orang hatinya sakit itu mirip-mirip kayak orang badannya sakit. Bagaimana kalau badan kita sakit? Itu biasanya tidak antusias. Lemes, nggak semangat. Menjalankan ajaran Islam itu nggak semangat. Nah itu hatinya sakit. Orang munafik itu kan males tuh. Tadi males dengerin khutbah. Ada lagi ayat males datang ke masjid, sholat berjamaah. Di surat An-Nisa ayat 142. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk sholat, dia berdiri dengan perasaan yang malas. Enggak semangat. Begitu orang sakit. Ada makanan enak, enggak semangat dia untuk menyantapnya. Ketika dia santap juga, dia tidak merasakan kenikmatannya. Orang munafik tuh begitu. Enggak merasakan kenikmatan menjalankan ajaran Islam. Orang kalau sehat, semangat untuk menyantap. Ketika disantap, enak. Nah, gitu. Dia merasakan enak. Lalu sesudah makan, dia ketagihan. Pengen lagi. Jadi kalau hati kita sakit, kita enggak ketagihan. Kita tidak mau lagi melakukannya. Bisa jadi nyesel. Gue nyesel udah sedekah. Duit gue jadi habis. Nyesel. Begitu orang sakit. Maka sehatkan itu hati dengan membuang sifat kemunafikan. Orang kalau hatinya sehat, sama kayak badannya sehat, udah menyantap ketagihan, dia malah cerita sama orang lain. Bapak mau pergi kemana? Oh, saya mau pergi ke Bandung misalnya. Oh, kalau ke Bandung, kalau mau makan tuh makan di rumah makan Anu. Saya pernah tuh makan di situ. Enak tuh. Dia cerita. Orang kalau sudah sehat, sudah merasakan ajaran Islam yang nikmat, dia ingin lagi melaksanakannya, dia malah cerita kepada orang lain agar melaksanakan ajaran Islam. Nah begitu. Disehatkan ini hati. Maka kebutuhan hati itu harus dipenuhi. Kebutuhan hati harus dipenuhi. Apa kebutuhan hati? Itu kan ada doanya yang kita diajarkan untuk dibaca sesudah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Zikir, syukur, dan ibadah yang baik itu adalah kebutuhan hati. Sehat hati kalau dipenuhi kebutuhannya, yaitu zikir. Maka zikir itu satu-satunya perintah yang menggunakan kata banyak. Tidak ada perintah lain yang menggunakan kata banyak. Puasalah kamu sesering-seringnya.
ibadah hajilah kamu kalau perlu tiap tahun. Nggak ada kan? Sedekahlah kamu sebanyak-banyaknya. Enggak. Yang disuruh banyak itu adalah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsir. Makanya dia tidak berbilang. Meskipun zikir ada bilangannya, tapi dia sebanyak-banyaknya. Zikir itu tidak perlu waktu. Kalau sholat ada waktunya, puasa ada waktunya. Tapi kalau zikir nggak ada waktunya, kapan aja. Nggak perlu tempat, di mana saja. Pergi haji, umroh, mesti ke Mekah. Itu namanya perlu tempat. Zikir, syukur. Bersyukur, itu juga kebutuhan hati. Bersyukur. Bersyukur itu dari kata syakaro yang artinya membuka. Orang yang bersyukur berarti orang yang membuka. Maksudnya membuka tidak menutup-nutupi bahwa kenikmatan itu dari Allah. Makanya sebut-sebut bahwa kenikmatan itu dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah sebut-sebutlah. Sehingga populer istilah tahaddus bin ni'mah. Wa husni ibadatik, ibadah yang baik. Ibadah itu kebutuhan. Nah, yang terakhir, hati itu ditajamkan, diasah supaya tajam. Orang kalau hatinya tajam itu mirip-mirip dengan pisau golok yang tajam. Kalau pisau golok itu tajam, mudah memotong, mudah membelah. Dengan kata lain, mudah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana perintah, mana larangan. Itu kalau orang hatinya tajam. Sehingga Nabi Ibrahim contohnya diperintah itu tidak dengan kalimat yang vulgar. Wahai Ibrahim, aku perintahkan engkau untuk menyembelih anakmu Ismail. Tidak. Enggak begitu. Cuma dikasih mimpi aja. Tapi ditangkap sebagai perintah. Ismail juga hatinya tajam. Diceritain mimpi, dia nyambung kalau itu perintah. Ini sebuah contoh orang yang hatinya tajam. Maka bacalah kisah-kisah, bacalah cerita, belajarlah sejarah untuk menajamkan hati. Kebenaran itu tidak selalu bisa ditunjukkan. Ada saat meskipun dia benar, tapi dia kalah. Dulu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu melihat seseorang mencuri. Dengan mata kepalanya dia melihat orang itu mencuri. Lalu Nabi Isa menyampaikan tuduhan. Kamu mencuri ya? Dia tidak ngaku. Meskipun Nabi Isa melihat dia mencuri, itu orang tidak mau mengakui bahwa dia mencuri. Lalu untuk memperkuat dirinya, orang itu bersumpah dengan mengatakan, wallahi saya tidak mencuri. Demi Allah saya tidak mencuri. Kalau sudah demi Allah, Nabi Isa nggak mau lagi berdebat. Meskipun dia melihat, tapi dia kemudian mengatakan apa?
Kalau kamu mengatakan begitu, kalau begitu aku dustakan apa yang aku lihat. Aku dustakan apa yang aku lihat. Kenapa? Kata wallahi itu begitu tinggi. Ini sebuah contoh. Baik, jadi hati harus ditajamkan supaya kita cepat nyambung mana perintah, mana larangan, mana hak, mana batil. Baik, silakan ada yang mau menambahkan, ya, mau menanggapi silakan, Pak Agus.